Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Juni 2013, di ketinggian antara 800 dan 1.200 meter di atas permukaan laut, sejumlah peneliti dari berbagai disiplin ilmu bekerja di kawasan Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Mereka tidak hanya melakukan penelitian arkeologi, tapi juga penelitian geologi dan geofisika yang menggunakan metode geolistrik, georadar, geomagnet, dan geobor. Sebelum tahun 2010, Gunung Padang kurang populer. Gunung Padang lebih dikenal sebagai tempat wisata sejarah dan tempat pemujaan mencari berkah. Namanya tiba-tiba mencuat setelah tim staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menangani bencana alam meneliti kawasan Jawa Barat untuk mengantisipasi kemungkinan Gunung Krakatau meletus. Para peneliti dalam tim mitigasi bencana alam atau tim katastrofik purba kemudian menemukan ketidakwajaran pada 4 gunung dalam sesar Lembang, yakni Gunung Sadahurip di Garut, Dago Pakar di Bandung, Gunung Lalakon di Soreang, dan Gunung Padang di Cianjur. Ketertarikan serupa juga dirasakan tim Ikatan Arsitek Indonesia Cabang Bandung saat meneliti kampung-kampung adat Sunda pada tahun 2009. Di Gunung Padang, mereka tidak sekedar menemukan punden berundak. Sejumlah pakar arkeologi pun kemudian bergabung dengan tim arsitek dan tim katastrofik purba. Mereka disebut tim riset terpadu mandiri atau singkatnya tim mandiri. Betapapun menariknya temuan tim mandiri, ternyata sejumlah pihak menentangnya. Budayawan yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Pasundan menganggap penelitian tim mandiri akan merusak keutuhan situs. Yang saya nyampe ke saya, sampai ke saya ke sini, Kang, ini ada yang ini masih statement. Ini sampai kami sendiri bingung. Jadi apakah tidak ada pengorganisasian yang baik, yang benar gitu. Saya tidak tahu bahwa ini ada pengeboran segala macam. Begitu pula ahli-ahli di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkanas. Mereka cemas metode yang digunakan tim mandiri seperti geobor dan georadar akan merusak situs Gunung Padang dan keluar dari kaidah ekskavasi arkeologi. Sayangnya ketika ditemui, para ilmuwan Arkenas menolak memberikan keterangan. Mereka menyerahkan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, Kacung Marijan, yang juga tidak mau berbicara. Itu maksudnya ya jangan, yang jelas saya nggak mau dipertanyakan dulu. Sementara ini saya off the record dulu. Kecemasan para arkeolog Arkenas ditepis Ali Akbar. Nah, kita radius risetnya itu yang di luar itu, dan itu tidak merusak gitu ya. Kenapa? Karena kita didampingi oleh ahli biologi gitu. Kita lihat dia periksa dulu gitu ya, flora faunanya seperti apa. Terus kemudian ada ahli hidrologi, dia periksa dulu kondisi air permukaan bagaimana, di bawah bagaimana gitu ya. Terus ada ahli biologi, kelerengan seperti apa gitu. Itu bahkan boleh dikatakan ya, mungkin ini yang riset yang sangat detail dan sangat hati-hati gitu ya. Jadi sebelum ekskavasi sudah kita minta rekomen para ahli itu dulu. Namun tetap saja penolakan datang. Forum Pelestari Gunung Padang membuat petisi menolak hasil penelitian tim mandiri. Mereka pun meminta Presiden SBY menghentikan riset tim mandiri. Tapi Presiden menolak. Bahkan, usai menerima laporan tim mandiri pada awal Agustus 2013, Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan tim mandiri untuk melanjutkan riset dan melaporkan hasilnya sehabis Lebaran. Nah, hasil riset kami di tahun 2012 menunjukkan bahwa situs ini bukan hanya yang 3.000 meter persegi itu, tetapi dia karena bentuknya bukit dan kita sudah periksa seluruh bukit itu, ternyata dia satu bukit itu adalah struktur atau bangunan yang dibuat oleh manusia yang luasnya mencapai 15 hektar. Itu temuan penting yang pertama.
Intinya, keempat gunung tidak mungkin terbentuk secara alamiah. Ya pertama itu dari segi tata ruang ya. Tata ruang. Jadi situs Gunung Padang ini posisinya secara makro itu terletak di, kalau bahasa Sunda itu di landeh ya. Landeh. Jadi di atasnya itu pasti ada gunung yang lebih tinggi yang dibiarkan jadi hutan lindung. Jadinya kami kesimpulan waktu itu, walaupun sudah ada statement sebelumnya bahwa situs Gunung Padang itu adalah situs puncak terbesar di Asia Tenggara, tapi melihat yang seperti itu malah kami melakukan survei berikut kajian yang kami yakin bahwa situs ini justru punya berundak terbesar di dunia. Sebetulnya bukan tertarik tapi bonus ya. Jadi tahun 2010 itu saya mengumpulkan para ahli-ahli kebumian, ahli-ahli gempa untuk menanyakan apa problem mendasar dari kegempaan kita sejak 2004 yang datang tsunami itu. Salah satu yang dibicarakan waktu itu adalah minimnya data-data kegempaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian situs Gunung Padang untuk segera bekerja sama dan menyelesaikan penelitian. Namun hingga sejauh ini aktivitas penelitian yang terlihat di situs Gunung Padang hanya dilakukan oleh tim terpadu riset mandiri dan Badan Pelestarian Cagar Budaya Serang. Hingga pertengahan Juli ini, aktivitas penelitian dari tim Pusat Arkeologi Nasional tidak terlihat. Situs megalitik di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat diselimuti polemik di antara para ilmuwan. Sebenarnya apa yang diduga berada di balik peninggalan zaman batu purba besar di sana? Apa yang membuatnya demikian istimewa sampai memancing perhatian Presiden Republik Indonesia? 120 tahun silam, peneliti Belanda, De Korte dan Verbeek melaporkan sebuah bukit berteras batuan keras andesit di pedalaman Cianjur. Laporan mereka dimuat dalam buletin Dinas Kepurbakalaan Rapporten van de Oudheidkunde Hidins tahun 1914. Sejarawan Belanda N.J. Krom sempat mengutipnya pada 1949. 30 tahun kemudian, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Arkenas mulai meneliti Gunung Padang sebagai punden berundak. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.